sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa asir Rabbi qaddir bi khair. Masing-masing daripada para nabi dan rasul, muka surat 45, mendapatkan berbagai anugerah dan kehormatan daripada Allah. Jadi kalau kita ingin menyenaraikan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu jelas tidak akan selesai dalam pertemuan yang sesaat sebagaimana pertemuan kita di malam hari ini. Berapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Daud. Kita kembali atau dengan kita melakukan dengan Nabi yang pertama. Kalau dengan Allah Jalla wa'ala telah memberikan satu kehormatan yang luar biasa kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, pada saat Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, selepas Allah tiup roh ke dalam jasad Nabi Allah Adam, maka dengan para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada beliau. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka sujudlah para malaikat pada saat itu kecuali iblis. Jadi sebagaimana kita perhatikan, itu tidak pernah berlaku dengan nabi-nabi yang manapun, baik dengan Nabiullah Adam alaihissalam, dengan Nabiullah Ibrahim ulul azam, atau juga dengan nabi-nabi lainnya. Tidak pernah berlaku atau tidak pernah Allah memerintahkan kepada sesiapapun untuk sujud kepada makhluk. Sehingga sampai terungkapkan satu ungkapan kata-kata daripada baginda Nabi, la kuntu amira ahadan yasjuda li ahadin. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscayalah akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tidak pernah berlaku manusia sujud kepada makhluk, maka tidak pernah berlaku malaikat sujud kepada manusia kecuali kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi kalau kita tanyakan, kalaulah para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi apakah dengan Al-Amir, dengan Allah yang memerintahkan mereka sujud, pada saat itu pun juga ikut sujud? Tentu dengan jawabannya tidak. Beda dengan anugerah yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Bukan hanya setakat memerintahkan kepada para malaikat, mukminin dan mukminat untuk bersalawat kepada baginda Nabi, tapi justru dengan permulaannya itu dimulakan dengan Allah Jalla wa Ala. Inna Allah wa malaikatahu. Yang Jumat di sini dilantunkan. Inna Allah amarakum. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian bihamdin bada'afihi binase, dengan perintah yang Allah mulakan dengan zat Allah yang maha agung, wasana bil malaikati musabbihati bi qadse, kemudian yang keduanya dengan para malaikat, yang ketiganya dengan kita. Jadi kata ulama, melantunkan salat dan salam kepada baginda itu merupakan satu kewajiban dalam seumur hidup, dan juga merupakan satu kewajiban menurut pendapat pada tiap kali nama baginda disebut. Jadi kita tidak mau kalau seandainya Tuan Haji, saya katakan kedegut, Tuan Haji sudah terasa hati, saya katakan kedegut, saya katakan pelit, saya katakan bakil, orang Banjar bilang pemalas, itu kita sudah tersinggung. Sementara yang berkata kita kedegut bukan setakat dengan kedegut saja, keliru untuk menuju jalan ke surga. Orang yang paling kedegut, orang yang paling hina-hina, man idza dzukirtu indahu, yang kalau pada saat namaku disebut dia tidak berkenan untuk bersalawat kepadaku. Jadi kata ulama, satu, wajib kita bersalawat kepada baginda pada setiap kali kita melaksanakan sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Dan juga wajib dengan kita bersalawat pada tiap kali nama baginda disebut. Ini menurut pendapat sebagian daripada ulama. Jadi kata ulama, wala yaquluha illa man la khaira fihi, maka tidak akan melupakan salat dan salam, sebab yang walaupun
kita yang memohon Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita yang diperintahkan, tapi kita meminta kepada Allah untuk bersalawat. Ini satu budaya yang pelik. Kita disuruh bersalawat. Kalau pada saat kita disuruh sembahyang, jangan anaknya yang disuruh. Kalau pada saat kita suruh dia sembahyang, suruh dia ke masjid, suruh dia makan, suruh dia minum, suruh dia berpakaian, suruh dia berdandan, suruh dia bersolek, datang ke masjid, berurusan, berkempen, memilih, mencalonkan. Itu kalau pada saat kita suruh mereka seperti itu, buat dan lakukan apa yang diperintahkan. Peliknya dengan salawat, seketika Allah suruh kita besar kepada baginda Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersalawatlah kamu ke atasnya, wasallimu taslima. Setelah kita disuruh bersalawat macam itu, ternyata dengan salawatnya daripada kita macam mana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Oleh sungguh yang disuruh bersalawat itu siapa? Kita. Kenapa kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala? Kenapa kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala? Agar dengan Allah yang bersalawat, agar Allah yang menurunkan rahmat dan maghfirahnya. Sebab siapa kita, siapa baginda, kita tidak tahu makam baginda yang terlampau tinggi itu seperti apa, kemuliaan daripada baginda, kekhusyuan daripada baginda, ketulusan daripada baginda, kewaraan daripada baginda. Insan yang tidak ada tandingannya di dunia, yang tahu tentang makam posisi kedudukan baginda Nabi itu adalah Allah, maka salawat yang diperintahkan kepada kita tadi itu kita memohon kepada Allah. Salawat daripada Allah maknanya itu adalah rahmat, salawat daripada kita maknanya itu adalah doa, dan salawat daripada para malaikat itu maknanya istighfar. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah yang melanturkan salawat, rahmat dan maghfirah kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 78. Qala bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun qat'an. Ini satu kebanggaan. Kalau pada waktu kita berkasidah, kalau tidak paham maksudnya, hanya dapat pahalanya secara global sahaja. Cari kasidah yang susah dipahami. Pahala kalau kita tidak paham dengan amalannya, dengan aktivitinya, dengan bacaannya, dengan wiridnya, dengan munajatnya. Jadi kata ulama hanya 3 saja: paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, tetap kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang cukup daripada Allah. 1, pada saat kita membaca Al-Quran, yang walaupun sambil menghayal ke sana kemari, yang walaupun kita tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Afala ibil itu apa maksudnya? Allah alam ibil itu mungkin kambing kalau diartikan ibil dengan kambing. Ibil itu unta, diartikan gajah. Alam tara kaifa kana rabbuka bi ashabil fil. Beta kapan? Kucing. Salah, tetap dapat pahala. Yang walaupun dia salah arti, fil gajah diartikan dengan lembu. Lembu diartikan dengan kucing, onta diartikan dengan
kambing, tetap dia dapat pahala pada tujuan membaca kalam Allah. Itu perbedaannya. Nah, jadi kalau kita tahu macam itu, jangan sampai dengan kita mengabaikan, mengedepikan kalam Allah daripada kalam-kalam yang lain. Dan yang kedua, salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu adalah rahmah, salawat itu adalah umur yang panjang, salawat itu adalah barakat, salawat itu adalah ketenangan, salawat itu adalah kemudahan, salawat itu adalah kurba, salawat itu adalah pahala, salawat itu adalah umur, salawat itu adalah kesejahteraan, salawat itu adalah keharmonisan. Semuanya untuk mencapai segala kebahagiaan dunia dan akhirat itu boleh dicapai dengan perantaraan salam dan salam Anda kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Kam aj'alu laka min salati?" Kira-kira dalam berapa jam, dalam berapa waktu aku memperuntukkan untuk aku bersalawat kepada baginda? Nabi kita bersabda, terserah awal lah. Bagaimana kalau dengan seperempatnya? Nabi kita kata lebih banyak lebih baik. Macam mana kalau dengan sepertiganya lebih banyak lebih elok? Macam mana kalau dengan setengah waktu salawat saja? Panjang. Jadi jangan yang anak itu panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Banyak salat yang pendek. Di sini ada dalam 70-an macam. Di dalam kitab Sa'adatul Dawain lebih daripada 1000 macam cara kita bersalawat. Jangan kita bersalawat. Mudah kawin, bidadari, surga, panjang umur, tenaga, kekuatan, kesehatan, cahaya, riana, pertolongan, mu'unah, karamah. Itu semuanya ada orang yang berjumpa langsung dengan baginda Nabi, berbuat-buat dengan baginda Rasulullah, tapi salawatnya Tuhan Haji tiap hari 10.000 kali. Kita baru Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Susah mana? Tak susah. Tak susah mana? Tapi tangannya saja yang digoyang. Apalah sama. Goyang. Saya bersalawat lah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi baru. Tak nak macam tu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma. Tak ada masalah apa. Rugi kan? Mingkrap kan? Tenaga oke, duit ya, waktu alhamdulillah, tapi dalam waktu yang sama tuh dengan syiar kita Muhammadi senantiasa dan selalu bersalawat. Jalan. Jangan ditanya bila berhenti malam hari ini. Kalau saya rasa letih, saya berhenti. Saya letih duduk, berdiri, duduk. Selamat di permulaan malam hari ini supaya permulaan jadi bagus. Permulaan kita Muhammadi dengan salat dan salam kita kepada baginda Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu perjalanan siapa yang tidak sedih pada saat orang tuanya meninggal dunia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tutup. Sebentar lagi dalam beberapa jam kemudian orang tua akan dimandikan, akan dikafan, akan disembahyangkan, akan dikubur. Tapi yang paling menyedihkan saat anak, seketika muka orang tua dari detik ke detik berubah menjadi gelap, riwayat menjadi keledai. Waliyadzubillah, ini kejadian. Jadi kejadiannya seperti itu. Rupa-rupanya orang tadi itu setelah diselidiki dan juga setelah ditanyakan terbabit dengan riba, terbabit dengan faedah, terbabit dengan perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi si anak tadi itu sedih. Jadi dalam kesedihannya tertidur. Dalam mimpinya dia melihat seorang laki-laki yang berjubah putih, berpakaian serba putih dengan wajah yang ceria, datang mendekat kepada orang yang sudah meninggal, yang sedang tertutup dengan kain selimut tadi itu, dan seraya mengusapkan tangannya ke muka orang tuanya. Dalam mimpinya dia melihat wajah muka orang tuanya berubah seketika itu juga ceria dan bercahaya. Dia pun terkejut.
sebelum terkejut dia tanyakan siapa Anda. Kalau bahasa orang Indonesia sampeani siapa sebenarnya? Siapa sampeani? Jadi kata beliau, aku adalah Muhammad bin Abdullah, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kamu terbabit melakukan perkara haram yang dilaknat oleh Allah, tapi dia senantiasa selalu bersalawat kepadaku mi'ata marrah qabla naumihi, 100 kali sebelum dia tidur. Ini hanya sekedar gambaran saja. Banyak cerita-cerita yang seumpamanya, yang ahli kubur terangkat daripada seksa, yang dikubur terangkat daripada azab, hanya dengan berkat lantunan salawat daripada orang yang bersalawat. Ulama menyatakan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas kepadanya dengan 10 kali salawat. 1 kali salawat saja daripada Allah, 1 kali saja, tidak mesti harus 10, 1 kali saja. Kalau Allah terima, itu sudah lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya, surga dengan segala kemewahannya, ridha, restu dan dengan anugerahnya, semuanya itu masih belum setanding dengan 1 balasan salawat daripada Allah. Bagaimana kalau pada saat Allah membalasnya dengan 10 kali salawat? Kalau seandainya sudah bekerja di kelang, tak jadi juga, bengkrap lagi, rugi lagi. Banyak bersalawat. Salawat serba guna untuk keceriaan, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, untuk ketenangan, untuk pelindungan, untuk pemeliharaan, untuk apa saja. Nanti boleh dilihat beberapa hadis yang disebutkan di sini, tapi jelas kita tidak akan bacakan semuanya, waktu tidak mengizinkan. Jadi yang secara kesimpulannya saja, salawat dan salam kepada baginda itu merupakan amalan yang senantiasa dan selalu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. 11. Salawat dan salam kepada baginda itu adalah daripada khususiyat beliau. Tidak ada lantunan umat-umat terdahulu yang bersalawat kepada Nabi mereka. Jadi yang walaupun macam-macam anugerah yang Allah berikan kepada mereka, tapi tidak termasuk diantaranya umat Nabiullah Musa, pengikut Nabiullah Ibrahim, pengikut Nabiullah Adam, pengikut Nabiullah Nuh yang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Nuh, Allahumma shalli ala Ibrahim. Yang ada itu salawat kita kepada mereka. Tapi umat-umat yang terdahulu tidak pernah bersalawat kepada nabi-nabi mereka. Babanafilah kita melangkah banyak. Buka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 20. Pembahasan yang dibahas di situ berkenaan dengan sababu dinajatina minal jahil wa dukhulina fi darin na'im. Dikatakan di antara daripada fadail dan juga di antara daripada keutamaan dan keutamaan kita bersalawat, keselamatan diri daripada api neraka dan mendapatkan anugerah surga nanti di sisi Allah Jalla wa Ala. Babana fillah. Beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang dengan seseorang ingin mencapai suatu nikmat atau suatu harapan yang didamba-dambakan, tapi ternyata dengan bermacam-macam usaha dan juga dengan bermacam-macam cara Allah tak kabul. Jadi di antaranya salah seorang daripada hamba Allah yang saya tahu, saya kenal baik dengan orang itu, kenal betul, kenal seperti saya mengenal diri pribadi saya sendiri. Dia pernah beramal pada masa dia tinggal di Mekah, sembahyang 2 rakaat pada malam Jumat selepas mandi dengan pakaian serba putih dan juga dengan anggota tubuhnya dia celupuri dengan minyak harum. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Kemarin saya sempat berziarah ke pondok, lupa nama pondoknya, Darul Bayan, Darul Hasanah, itu dengan Ustaz Karim, dengan Ustaz Yusri Karim. Di depan itu saya tengok satu tasbih yang dengan untaiannya tidak kurang daripada 500 biji. Tuan Haji kalau berdiri macam ini, tasbihnya itu lebih panjang lagi. Kita letak begini,
tasbih yang kita guna pendek, setakat macam ini saja panjangnya, ini 100. Ini pun bijiannya bukan bulat. Kalau bijian yang bulat agak panjang, yaitu bijiannya besar. Dalam 100 jam juga sudah panjang. Bagaimana kalau sampai 500? Mongkong kali. Jadi teringat saya pada waktu saya mendapatkan tasbih yang sepanjang itu bentuknya daripada Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Jadi teman saya tadi itu pada masa itu kan dia guna tasbih yang sebanyak itu. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misal saja waladdallin amin. Ini kaki bola tak boleh baca macam ini. Sembahyang rakaat pertama baca qul huwallahu sebanyak 500 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pelan sedikit. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru 12 kali. Yang kadang-kadang sampai kepada kalian ke 100, menguapnya pun juga 100. Itu anugerah. Dia coba, bukan dia coba, dia amalkan. Kenapa? Karena keinginan berjumpa Rasulullah SAW. Dia baca 500 kali qul huwallahu ahad pada rakaat yang pertama dan 500 kali kembali pada rakaat yang kedua. Tidur tengah hening. Dan tidak dengan pasal-pasal sedih, rasa bukan kecewa, tapi ya benar. Mungkin karena masih jauh lagi, belum makomnya, atau bagi dia tak berkenan. Ada orang-orang yang walaupun dia duduk di Amerika, yang walaupun dia duduk di pusat hiburan, yang walaupun dia sedang berada di tempat bulat balik, mundar mandir, muka belakang, samping nyamping, semuanya maksiat, di situ perjudian, orang-orang yang teler, mabuk, yang teler, pelacurannya, perjudiannya, kemaksiatannya. Tapi malam harinya orang tadi itu boleh bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, itu macam mana? Yang tadi itu ya Allah lengonya, tapi tetap tidak putus harapan, tetap juga memohon dengan salawatnya. Dikatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil arwahi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadi bil ajsad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadi bil ajsad. Salawat itu dibaca dalam 100 kali dan juga dengan salawat Al-Imam Al-Badawi. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirr asraratil yaqil adhyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa sahbil akhir adada ni'amillahi wa idhali. Itu diamalkan, dibaca sebanyak 100 kali sebelum tidur. Khasiatnya akan dipertemukan dengan baginda Nabi pun juga diamalkan, tetap juga tidak berjumpa. Salawat Masyifiyah sudah, salawat Badawiyah sudah, salawatnya Imam Syafi'i sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati wa adrikni ya Rasulullah sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sirri sari wa nuri dzati kuntuka sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil lima uridu juga sudah. Allahumma shalli ala man min musyaqat asal juga sudah. Ya Allah, dengan salawat kamilahnya, salatan tujina jami awali wal afat wa taqina jami al hajat dan seterusnya. Nanti kita ijazahkan salawat yang itu. Jadi daripada bermacam-macam amalan, jadi dengan perputaran waktu, habis di Mekah, pindah ke tempat lain, habis tempat lain, pindah ke tempat yang lain lagi, pindah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tetap yang diidam-idamkan tadi itu tidak kunjung datang. Sebagaimana saya katakan, saya kenal dulu dan betul dengan orang yang berkenaan. Tapi pada satu ketika, beberapa waktu kemudian, bisyaratul khair,
yang walaupun dia belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tapi sudah banyak cerita-cerita daripada teman-temannya yang menceritakan saya bertemu Rasulullah dan melihat antum hadir, melihat antum ada di sana. Itu bicara permulaannya. Pada saat teman saya tadi itu diuji oleh Allah dengan ujian yang cukup dahsyat. Dia orang alim, dia ada ilmu agama, dia ada pedoman hidup, dia ada pendirian, orangnya disiplin, orangnya bagus, disumpahi, bahasa disumpahi, dicerca, dicaci maki, diolok-olok, dikatakan setan, dikatakan macam-macam kata-kata sumpah kepada orang tadi itu, masya Allah, ya pasrah saja. Jadi yang walaupun dengan bermacam-macam coba dan ujian, tetap saja pasrah dan tetap tidak menghambat kegiatannya sehari-hari. Yang pada saat dia bersalawat dengan salawat yang saya sebutkan tadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa mifdalih, sebanyak 100 kali. Itu untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang seumpama kita mungkin 500 kali, mungkin 1000, mungkin 10.000 seminggu kemudian, masya Allah tabarakallah, di luar daripada dugaannya, di luar daripada perkiraannya, dia bermimpi, dia cerita macam ini, dia bermimpi seolah-olahnya dia sedang bersama kumpulan daripada para ulama dan aulia di Masjid An-Nabawi. Dia pun masuk ke situ, tapi malah nasibnya saat ketika dia sampai ke sana ternyata orang-orang di masjid sudah mulai keluar. Jadi tidak sempat berkumpul dengan ulama-ulama yang sedang berhimpun. Selepasnya itu dalam mimpinya dia ikut rombongan yang akan menuju ke arah mihrab, yang menuju ke arah Qubbah al-Khadra, Qubbah baginda Nabi. Kebetulan dalam mimpinya tadi itu dia berada pada kumpulan yang pertama. Rombongan yang pertama diisyaratin daripada dalam untuk masuk awal daripada yang lain, masuk ke dalam Qubbah baginda Nabi. Masya Allah tabarakallah, dia bukan menghayalkan, bukan terbayangkan, dia disambut, nah, dia disambut oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Dia perlu engkau di baginda Nabi kan? Allahumma shalli ala dia adalah Rasulullah. Allahumma shalli sambil bersalawat sambil memeluk. Masya Allah tabarakallah. Itu bila mendapatkan anugerah bermimpi dan bertemu dengan pelukan, 2 kali mendapatkan pelukan daripada baginda Nabi, itu justru setelah mendapatkan macam-macam cobaan dan ujian. Jadi ada yang semacam itu, ada juga dengan seserang tak bersalawat langsung, kaki judi, kaki perempuan, kaki minuman, kaki maksiat, kaki kemungkaran. Tapi karena Allah sayang dengan orang tadi itu, akhirnya pada malam tadi dia bermimpi bertemu Rasulullah. Nabi kita nasihati sehingga dengan mimpi pertamanya dengan baginda Nabi itu yang merubah total kehidupan orang yang berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu catatan saya terlalu banyak. Kita melangkah sajalah. Ada muka surat 157 salawat yang ingin saya perkenalkan tadi itu pendek, mudah diamalkan, dan khasiatnya diantara daripada khasiatnya untuk bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Jangan tidak berjumpa baginda Nabi dan usahakan. Kalau kita sudah berusaha tapi ternyata tidak juga, itu berarti kita sudah berikhtiar, berarti kita sudah berusaha. Dia lebih berarti daripada segala nikmat, lebih berarti daripada 1000 barakah, lebih berarti daripada 1000 karamat, lebih berarti daripada 1000 rahmat. Bermimpi bertemu Rasulullah, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Orang yang bermimpi melihat aku akan berjumpa atau akan berkumpul dengan aku di waktu jaga. Muka surat 157 ini diamalkan sebanyak 70 kali. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ada muka surat 157. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina
Muhammadin fil anwa wa la qabrihi wa la jasadi fil ajsad wa la qabrihi fil qubur. Di sini dinyatakan, nanti baca terjemahannya, barang siapa beramal dengan kaifiat yang disebutkan di atas tadi itu akan melihat aku, dan barang siapa melihat aku di dalam tidurnya akan melihat aku nanti pada hari kiamat, dan orang yang melihat aku pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatku, dan orang yang mendapatkan syafaatku akan meminum minuman daripada telaga Kausar, dan akan Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Jadi ulasannya selanjutnya di situ disebutkan oleh Imam Syarani yang pernah mengamalkan salawat tadi itu dan bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi Nabi seakan-akan ada di bulan purnama. Tak lama pun Nabi kita menghilang, itu diamalkan sebanyak 70 kali. Kalau tak bermimpi pun itu sudah oke dah. Kalau saya sudah boleh ke masjid, boleh duduk yang walaupun mengantuk dapat keampunan juga. Lepas balik rumah, malam ini masjid tidak sediakan makanan. Nah, gue dulu. Alhamdulillah. Dapat pengajian, dapat ilmu, dapat etika, dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat keampunan. Tapi yang namanya malaikat agak geram sungguh. Seketika tengok ada yang hadir di masjid, sudahnya terlambat datangnya, mengantuk lagi. Jadi malaikat pada saat ketika Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, saksikan aku telah memberikan keampunan kepada mereka semuanya. Malaikat yang jenis pembangkang tadi itu angkat tangan. Kata malaikat, ya Allah, tapi di kalangan yang hadir pada malam hari Selasa tahun baru Hijrah itu datanya berbual-bual saja. Dia masih juga dengan SMS dan juga dengan Facebooknya. Tak nampak di sini di mana saja lah. Disebut dulu. Dia berbual-bual dengan temannya, simpang saja. Itu kata malaikat. Yang satu lagi kata itu tidur saja. Kata yang satu, ya Allah, la arhamar rahim, hayang mengalaman ke sana kemari, komplain. Allah berfirman, dia juga mendapatkan keampunanku, sebab ini adalah kumpulan yang tidak akan menjadi celaka sesiapa saja yang duduk bersama mereka. Jadi kalau kita sudah boleh bersalawat sebelum tidur, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau seperti saya baca nyari memang nih tegang sini. Jadi jangan macam itu bersalawatnya kesian tetangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil arwah. Bukan macam itu. Gol kalah kelangkah. Itulah sampai pada waktu beribadah pun sambil nonton bola. La ilaha illallah. Jangan bercantum. Berikutnya 162 yang tadi saya biasakan. Mudah-mudahan siapa tahu kalau ada yang bermimpi bertemu Rasulullah, saya juga akan dapat di situ, dapat juga bertemu dengan beliau. Sebab yang paling tidak kita menjadi tali penghubung untuk mempertemukan seseorang dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. 162 yang paling pendek ini untuk yang panjang tidak hafal, yang panjang tak ruti, lengo, seseh. Baru saja kita mengantuk. Cuma mana bersalawat sampai 100 kali ya. Kadang-kadang udah kedua. Bahkan kadang-kadang belum berbaring lagi sudah tertidur. Jadi macam mana Anda bersalawat sebelum tidur? Ada salawat pendek, salawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Oke. Takkan tak hafal salawat yang itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tak hafal juga muslimah salawat pada muka surat 162 yang nomor 10. Kalau tak hafal salawat yang itu tak apa hidup Pak. Lenguhlah kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 1000 kali senang saja. Saya sudah coba, bukan coba. Biasa sudah jadi kebiasaan mandul. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Kelantan compong bisa dapat, boleh dapat sampai 5000 kali. 1000 kali itu dalam setengah jam, 1 jam paling lama. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana?
Lebih enak untuk menjelang ngantuk bacanya dari sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam daripada menyanyi. Menyusahkan malaikat saja mencatat yang negatif. Dulu dari Kedah saya menuju Terengganu tahun 2000-an. Ya Allah, pemandu kita pemandu sepanjang malam berangkat pada pukul 10.30, pukul 11 malam sampai ke Terengganu kira-kira dalam pukul 8. Satu pas namanya Eteza. Ingat tak? Ada satu pas namanya Eteza. Oh, sepanjang jalan lalu Timur Tengah, lalu Umi Kalsum, Farid Atras, Abdul Halim. Lepas itu lagu tempatan lagi daripada Siti kepada Mawi kepada siapa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sibukkan pada masa kita memandu, pada masa kita di perjalanan, hatta kalau pada masa kita sedang sibuk yang kira-kira tidak menghambat konsentrasi kita kepada sesuatu yang kita laksanakan. Iringkan mulut kumar kami kita dengan salawat, iman dengan salawat, atau dengan istighfar, atau dengan tahlil yang benar. Salawat. Tengok pahalanya. Bagaimana yang paling mudah tadi itu maksudnya supaya orang bersalawat. Maka ada jenis amalan daripada salat yang begitu mudah untuk kita amalkan. Salawat yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada muka surat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, barang siapa bersalawat yang semacam itu, Allah akan bukakan kepadanya 7 pintu rahmat, dan Allah akan letakkan ke dalam hati para hamba-hambanya mahabbat atau kasih sayang. Tidak ada seseorang yang membencinya. Kata ahli khawas, aqrabu ma yakunu ahadukum minni idza zakarani wa shalla alayya. Jadi kata ahli khawas dan kata sebagian daripada al-arifin, dan itu memang dilatar belakangi daripada beberapa hadis sahih. Sedekat-dekat kita dengan baginda Nabi dan sedekat-dekat kita dengan beliau nanti pada hari kiamat dan juga di dunia sebelumnya, itu adalah orang yang senantiasa dan selalu melantunkan salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan salawat yang semacam itu juga diantara daripada salawat yang akan melayakkan seseorang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang kedua. Kalau tidak hafal dengan yang pertama, Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil qubur. Kalau sering saya ulang-ulang insyaallah hafal kan? Hafal insyaallah. Tapi dari rumah lupa lagi. 167. Ini kita ijazahkan yang sudah kita amalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kurang di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat yang ke-13 itu juga mudah diamalkan. Ulama mengatakan anaman wadaba, muka surat 168, orang yang senantiasa bersalawat dengan kaifiat yang disebutkan tadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pada tiap hari sebanyak 500 kali. La yamut, orang itu tidak akan mati, melainkan akan berjumpa secara ya Allah dengan baginda. Kalau tak berjumpa pun akan berjumpa pada titik terakhirnya. Ternyata mungkin yang mentalkinkan dia yang mengucapkan la ilaha illallah, itu ternyata Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai baginda Nabi. Jadi itu kepastian yang disebutkan di situ. Seseorang yang berusaha dengan kaifiat yang disebutkan di sana sebanyak 500 kali pada tiap hari. Kalau tidak cukup dengan hitungannya, kita ambil salawat yang kedua tadi itu lebih mudah. Yang penting dengan jumlah bilangan yang cukup akan
bertemu, akan berhimpun dengan baginda Nabi sebelum dia meninggal dunia secara yaqظah. 217, 298. Tiga terakhir. Ada soal nanti ditanyakan. Banyak isi kandungan kita nih, 1 jam nggak cukup kita selesai lompat-lompat aja tadi. Banyak dari cerita-cerita yang perlu kita kongsikan. 198. Allah yang ke-34. Ini salawat Imam Badawi. Syekh Badawi saya sudah pernah, bukan pernah lagi, sering. Syekh Ahmad Badawi adalah salah seorang daripada awliya salihin, yang salah satu daripada wali kutub yang berkubur di Tanta. Jadi nanti kalau pergi ke Mesir, setelah suasana darurat dan aman, jangan lengahkan pulang untuk datang berkunjung ke makam Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi salah seorang daripada ulama besar dan juga salah seorang daripada mujahidin dan juga salah seorang daripada ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau mempunyai beberapa jenis salawat. Antara daripada salawat yang dinukil daripada Syekh Ahmad Badawi itu ada salawat yang ke-34. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad syajaratil rasulin nuraniyah wa lammatil fawdatil rahmaniyah wa tariqatil insaniyah wa syarri suwaril jismaniyah wa ma'atil asraril rabbaniyah wa fazailil ulumil istifaniyah sahibil qawwatil asliyah wal bahdati saniyati wa rutbatil aliyah manim darajatin nabiyyun tahta liwa'ih wa min huwa ilaih wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ila yaumi tab'atsu man afnait wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Kata sebagian daripada ulama itu dibaca sebanyak 7 kali. Wa an kullu mi'atin minha bi salasatin wa salasina min dalailil khairat. Dinisbahkan salawat tadi itu kepada Al-Qutbil Kamil Al-Imam Syekh Ahmad Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Di antara daripada khususnya dan kelebihan daripada salawat tadi itu dibaca 1 kali di waktu pagi dan 1 kali di waktu petang untuk segala hajat dan juga segala tujuan, untuk mendapatkan nur, dapatkan rahmah, maghfirah, perlindungan, rahmah daripada Allah dan juga pembelaan daripada segala gangguan. Wa yahsul an-nasr an-nafs wa syaitan wa sallil hamda wa laha khawasun katsiratun la tuhaddu wa la tuhsa, akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan ke atas diri, jiwa, raga, setan dan juga daripada segala musuh, dan juga dia mempunyai khasiat yang tidak terhitung banyaknya. Jadi secara global semacam itu di antara daripada salat yang patut diamalkan, pilih daripada salat kepada salawat. Kalau kita hafal beberapa lagu, ya Allah, lagu-lagu yang dilantunkan oleh penyanyi-penyanyi itu patah itu panjang. Panjang. Kalau hafal lagu yang itu, tidak hafal salawat, itu luar biasa kurang asam. Sallallahu ala bahasa sambungannya aja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad, bukan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak hafal. Kenapa? Sebab kepala ini penuh dengan lagu, penuh dengan musik, dengan lagu. Tak tahu apa namanya, saya tak pasti. Cuma kadang-kadang dalam kita cerdas tanya loh. Betul dengan musiknya itu lagu berkelana. Betul, 100. Baru permulaan musiknya, dah tahu dah dia. Itu lagu apa itu? Lagu cobalah terka apa itu namanya, bentuknya bulat tidak berduri. Apa? 100. Hadiah banyak. Musiknya saja.
Atau setakat permulaan. Apa itu? Tuh, ya hadis roida. Lumayan, salawat. Oke. 1.000 ringgit. Tebak. Apa bahasa tebak? Juga. Kira. Hah? Coba. Oke. Dunia itu penuh di dalam dada, akhirat akan pergi. Dan kalau pada saat dada kita penuhkan dengan akhirat, dunia akan pergi. Bahkan dunia akan kita halak tujukan untuk akhirat dan juga untuk masa depan yang abadi. Jadi salawat syajaratil asli nuraniyah itu saya hafal sejak dari dulu, dari di muka lagi. Ini asal kitab ini bahasa Arab sebelum diterjemahkan. Kita tuh saya jadi amalan pada masa ziarah Rasul. Kalau hafal tuh saya baca dan dapat bagi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin syaratul asrar wa falaqatan wa firqatan aqa'iq wa tanazzalat ulumuha wa ma'jazat qalali wa qawlatin wa lam yudrik min asyabihi wa la da'i. Itu salawat al-masyhiyah. Jadi jangan hanya sekedar hafal lagu saja. Tunggu pojok. Rasakan, saudara, hari ini hari yang terakhir habis. Ada yang tak sedar, ada yang tak tahu. Sedar tak sedar, sebagaimana tahun ada penghujungnya, bulan ada penghujungnya, minggu ada penghujungnya, hari ada penghujungnya, umur kita pun juga ada penghujungnya. Jadi kalau kita sudah sampai ke penghujung umur, apapun kita akan dapat utara kembali. Berikutnya juga daripada beliau dijazahkan, saya baca. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'matillahi wa ifdhalih. Salawat yang macam itu lapasnya kita meminta kepada Allah agar Allah berikan ganjaran pahalanya sejumlah bilangan nikmat dan anugerah Allah. Dan kalau kasih itu minal arifin, salawat itu mujarrab untuk mencapai segala hajat dan juga untuk menyingkap segala problem. Sepatutnya orang-orang yang berkempen tuh apa ya tabur di sana sini, salawat saja. Kalau tidak dapat pun, kalau kalah misalnya dapat akhirat, dapat pahala. Daripada selepas kalah stres. Ada yang tergila-gila. Duit habis, bercalon, tabur sana, tabur sini, kempen sana, kempen sini, bawa salawat sambil baca salawat sambil bertasbih. Sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri dengan salawat, sebab dalam beberapa jenis salawat yang khasiat dan kegunaannya selain daripada untuk kita mendapatkan balasannya daripada Allah, dekat kepada baginda Rasulullah, dan juga dalam waktu yang sama untuk mencapai segala sir, segala rahasia, untuk mencapai segala hasrat dan keinginan. Wahya mujarrabatun li jami'il asya wa iddatu wirdiha, sebanyak 100 kali itu diamalkan baik di waktu pagi atau juga di waktu petang. 217 yang terakhir atau sebelum akhir 217. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin syaratil asrar wa falaqatil anwar wa fihi tabatil qaqa'iq. Ini di salah salawat masyhiyah. Inginkan ilmu laduni, inginkan ingatan yang tidak akan lenyap, inginkan nafaat dan furuhat, inginkan rahmah dan maghfirah, inginkan ilmu kita itu tidak akan mudah. Dari waktu ke waktu akan ada saja perkara-perkara baru yang Allah berikan. Inginkan ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Inginkan madad dan nafaat daripada Allah. Inginkan perlindungan, inginkan keselamatan dan keselesaan.
amalkan salawat al-masyisyah, saya mendapatkan ijazah salawat masyisyah tersebut daripada Syekhuna Syekh Sanusah. Jadi memori alat dengan beliau pada masa membawa kitab ini. Kitabnya asalnya dari Abdulus Salawat Syekh Nabhani. Jadi tiap hari Jumat ya salah udah kecil tinggal umur 15 tahun pada waktu itu saya tahu guru besar di Masjidil Haram dan pernah jadi qadhil qudhat ulama kepada para ulama di Mekah dan di Madinah. Nama beliau Syekh Al-Alim Al-Hakim Al-Mudakkik Syekhuna Al-Alim Al-Alam Al-Kabir Hasan Muhammad Masyar. Syekh Hasan Muhammad Masyar. Jadi beliau kalau di Jumat bukan seperti kita syekhnya saja kabir tapi kitanya tak kabir. Syekhnya besar tapi kita tak besar mana. Syekh kita tuh kadang-kadang pergi ke masjid paling tidak dalam 1 jam 2 jam sebelum Jumat itu sudah di masjid. Kitanya setelah 2 rakaat orang sembahyang baru datang ke masjid. Beda. Syekhuna Syekh Abdullah Al-Lahji itu sembahyang ke masjid pada hari Jumat pukul 9 pagi sudah di masjid. 9. Bukan pukul 1. Kita pukul 1 bahkan kadang-kadang sudah hampir turun hati daripada mimbar baru nampak batang hidung. Lo masalah udah Allahu Akbar. Jumpa di warung Tomnya sama-sama makan nasi kerabu. Lepas tanya ya Allah macam mana sudahnya datang akhir. Kata dia kan kalau datang sudah terakhir paling tidak baliknya lama daripada orang. Pintar betul. Sudahnya datangnya terakhir terlambat paling tidak baliknya lama daripada orang. Sama kalau macam tu. Kalau datang akhir paling tidak baliknya juga akhir. Ini datang terlambat tapi baliknya lebih awal daripada orang lain. Kenapa? Baru di pojok sana. Bahkan kita kadang-kadang daripada niat itu sudah Allah balas. Niatnya macam mana? Belum lagi berangkat daripada rumah sudah dicatat oleh malaikat pahalanya setakat sesukunya. Kenapa? Niat dari rumah nanti kalau saya sampai ke masjid saya mau cari tembok yang paling belakang yang selesa untuk menghindar. Dan kalau seandainya imam khutbah pun imam takkan tak perasan, takkan nampak dengan aku sedang tidur nyenyak di situ. Jadi akhirnya sebelum sampai ke masjid sudah dicatat kurang oleh malaikat. Kenapa? Sebab dia semacam tu. Kalaulah kita terlambat niatkan, kalau boleh ya Allah berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama dekat mimbar, dekat imam pada awal waktu. Kalau tak boleh pun pahalanya sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala seperti orang yang mendapatkan saf yang pertama dan sembahyang pada awal waktu. Jadi salawat al-masyisyah tadi itu jadi amalan paling tidak diamalkan 1 kali sehari. Kami di Bogor beramal dengan salawat tersebut kami baca pada tiap setelah salat zuhur. Yang terakhir ke belakang 185. Salawat yang saya baca tadi itu saya ijazahkan dengan salah. Jadi cerita salawat masyisyah tadi itu saya datang awal, saya angkat data saya dulu. Saya senang ini sejarah yang bagus-bagus. Sekarang saja. Sekarang kalau bos sudah terlampau bagus, nanti ada orang yang minta aja. Susah kita juga beramal ikut sunnah. Beramal ikut sunnah tidak menolak permintaan orang yang meminta. Tapi kadang-kadang kita diuji. Begitu kita beli selendang burdah yang lawa yang cantik, selesai sembahyang Syekh. Untuk kenang-kenangan Syekh, boleh saya minta selendang? Ya Allah, nak ikut sunnah sejadahnya ini bagus. Kalau kita tak bagi sunnah terabaikan. Kalau kita bagi ta'aluk hati kita masih kepada selendang, itu masalah betul. Makanya sedang-sedang saya tak mau sejadah sih. Walaupun kalau ada orang yang meminta, jadi saya buat sejadah yang robek, misalnya yang robek. Jadi kalau kita yang robek, nanti langsung berikan yang baru, insyaallah. Insyaallah. Bila Allah kalau berjumpa kembali.
Itu ceritanya. Jadi masa di Mekah, sebeli sejadah yang paling mahal. Ada sejadah wall. Masa itu harganya saja dari 50 realan sampai kepada 100 real. Untuk apa? Jalan-jalan lama. Supaya saya akan besar nanti diutus nenek. Oh, gitu. Itu saja. Karena anak tapi nggak tahu punya sedikit pengamatan yang agak bagus. Jadi dalam hati saya kalau sampai sejadah buruk macam itu nanti ada kalau yang bawa sejadah bagus, tersingkir sejadahnya. Tapi kalau pada sejadah yang bagus di situ sudah terhampar di sana, orang segan mau singkir. Coba misalnya itu sejadah di situ tulisan Imam Bilal Muadzin. Ada yang dari singkirkan sejadah itu? Ada nih. Bukan karena sejadahnya mahal, ada tulisan imamnya itu yang mahal. Nah, jadi saya beli sejadah yang mahal, sampai ke situ. Maka teman-teman saya tak akan ada yang berani menyingkirkan sejadah tadi itu. Tujuannya untuk apa? Supaya Syekh Hasan Masyad sembahyang atas sejadah. Itu saja tujuannya, tidak lebih daripada itu. Jadi pada masa beliau tengok saya bawa kitab, boleh buka kata beliau ini amalkan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa fiqhatul haqaiq wa tanazzalat ulumuna wa ma'rifat falaih wa la tuqallahu wa la tuqallahu wa la seterusnya. Itu disebut dengan salawat masyisyah wal ilmu yang berumur di Maroko, di Tetuan, jauh sekali kawasan gunung yang dengan beliau tadi itu sepanjang hidup beliau ingin mengelak daripada semua makhluk, yang pada akhirnya dengan beliau dikenal oleh semua makhluk daripada timur dan barat, utara dan selatan. Ulama berdatangan berkunjung berziarah ke tempat kuburan Imam Ibnu Kashish yang menjadi guru kepada Imam Abil Hasan Asyadzili, yang menjadi guru kepada Imam Abil Abbas Al-Mursi, yang menjadi guru kepada Imam Ibnu Al-Qayyim As-Sakandari, keempat-empatnya ulama aktab, ulama-ulama yang besar dalam dunia tasawuf dan dunia suluk, tidak pernah melupakan nama daripada para ulama yang kita sebutkan tadi. Jadi karena waktu kita sudah lanjut sampai pada pukul 9.20, mungkin ada soalan untuk pemulasan tentang kitab 70 sholawat terbaik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada sumber asal sedikit pun tidak ada. Dengan tulus ikhlas kita boleh dikembalikan dari mana kita tadi mengambil, kembalikan kehidupan maksudnya. Kalau nak ambil silakan saja, dengan banyak syarat dengan makhluk dan kita berdiri di sholawat yang kita ulas tadi itu mungkin tidak lebih daripada dalam 500-nya saja. Banyak yang cerita dan juga dengan jenis-jenis sholawat yang patut untuk kita baca dan juga untuk kita amalkan. Yang nak diambil dan tidak dikembalikan kita rasanya walaupun sudah dikoyak di dalam masyarakat. Silakan yang ada sembarang soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Soal. Ada. Mic. Oke. Ini mic ini. Allah. Oke, saya sini. Ya, silakan. Fadilah salawat Ibrahimiyah itu merupakan salawat yang pertama yang terdahulu dalam urutan 70 salawat di sini. Ulama mengatakan jenis-jenis salawat yang seperti apapun. Ada salawat yang tadi